Gue di situ badan gue emang bener-bener kaku bang. Gue berusaha untuk gerakin badan gue. Gue buka pintu, pas gue buka, itu bukan jemuran yang gue pikir orang gantung baju. Ini gue lihat itu pocong. Halo teman-teman telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya telusur. Dan jangan lupa saksikan terus telusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi telusur bareng gue John Arya. Gimana jadinya kalau kita tinggal di kosan yang memiliki latar belakang yang angker? Dan pada malam hari ini, Bang Jojo akan menceritakan kejadian mistis yang dialaminya pada saat dia tinggal di kosan. Penasaran dengan cerita seperti apa? Saksikan terus telusur. Bang Jo, Iya bang. kalau untuk suasana kosan tempat Bang Jo tinggal, itu seseram apa sih bang tempatnya bang? Emang itu pengalaman yang paling gue serem banget bang. Yang gue alamin selama gue tinggal di ibu kota. Gue bilang ini serem banget bang. Oke bang, gue kuliah di salah satu kampus, masih di daerah Jakarta Pusat juga. Kejadiannya di tahun 2014 bang. Singkat cerita gue kos di daerah Jakarta juga. Nah tiba-tiba kakak gue ikut nyusul. Karena dapat panggilan dari salah satu pekerjaan. Akhirnya dia inisiatif buat cari penginapan juga di daerah Jakarta juga bang. Akhirnya ya karena memang gue udah kenal lama sama ini tempat. Dan gue udah tahu ini tempat juga strategis, nyaman, deket sama kerjaan dia. Gue ambil dah tuh kosan bang. Ya, tapi emang gue sering-sering berkunjung ya karena memang yang pertama tukang kosnya kan udah kenal gue, bapak kosnya. Jadi gue sesekali untuk lihat kakak gue, jadi gue dikasih kebebasan gitu bang. Karena emang sedarah gitu. Nah sebelum itu nih bang, gue kasih tahu dulu nih bang. Jadi kosan kakak gue itu 3 lantai. Nah, kosan kakak gue ini emang di sebelah pojok dan emang satu-satunya kamar. Jadi dia pojok sendirian. Jadi sebelah sananya itu tempat orang lain ngekos. Singkat cerita, hari Sabtu malam minggu. Jadi gue emang dalam keadaan emang gue udah capek tuh bang. Gue udah capek, gue pengen cari tempat buat gue bisa rebahan lah. Karena emang momennya habis gue makrab begitu sama teman-teman gue kumpul. Badan gue kayak udah lumayan capek lah ya, karena memang aktivitas. Ya udah, akhirnya gue inisiatif, gue telepon nih kakak gue nih bang, pengen nginep lah, sehari 2 hari lah di tempat dia karena emang lebih deket jaraknya emang ke tempat kakak gue dibanding kosan gue. Ya gue pilih ke tempat kakak gue bang. Ya gue telepon dulu kakak gue bilang, kak, lu lagi di mana? Gue mau nginep dong kak, tempat lu boleh nggak? Gue kayaknya kalau gue balik ke kosan gue kemalaman deh, karena memang waktu di situ pukul menunjukkan 11 malam. Ya udah kakak gue ngizinin, dan kebetulan kakak gue lagi ada kerjaan yang membuat dia jadi nggak balik, tapi dengan syarat ya dia nggak boleh bawa teman karena emang kan kosan cewek gitu bang ya. Ya akhirnya gue inisiatif buat tinggal di situ sendiri. Habis itu gue udah nyampe tempat dia, gue izin sama bapak kos. Ya akhirnya bapak kos juga kasih izin gue buat istirahat. Gue masuk karena memang gue juga udah tahu kakak gue naruh kunci di mana. Biasa kan di rak sepatu bang, tempat rahasia biasa. Gue cari, gue dapet, gue masuk. Gue inisiatif buat bersihin badan bang, karena emang udah gatel banget kan. Pas gue masuk kamar mandi, gue udah pokoknya udah benar-benar mau siapin semua perlengkapan mandi gue. Gue nyalain air tuh. Tapi gue ngerasa ada yang aneh bang. Gue ngerasa ada yang aneh di depan kamar
mandi gua depan pintunya itu kayak ada orang yang nungguin gua, kayak diikutin atau ada ngerasa ada orang di belakang. Itu kan kadang naluri manusia itu kan pasti ngerasain nih, gua diikutin atau gua ada yang ngintipin atau gua ada yang ngawasin gitu. Nah gua di posisi yang begitu gitu. Jadi emang posisi gua udah capek, tapi gua capeknya gua masih berusaha untuk gua sadar. Tapi kok suasana makin mencekam buat gua pribadi gitu. Setelah gua udah bersih-bersih badan, gue inisiatif buat narok anduk dong, ya kan. Selesai gue narok anduk, karena memang rasa penasaran gue yang tinggi banget, gue cek kembali tuh. Gue lihat apa bener ada orang selain gue, gitu bang. Ternyata pas gue lihat itu nggak ada orang bang, sama sekali itu nggak ada. Dan kamar itu masih dalam semua posisi terkunci. Jadi cuman gua sendiri. Dan itu kurang lebih udah jam 12 kurang 15 menit. Ya udah, karena memang udah larut malam, gua mau ngapain lagi? Karena gua udah survei nggak ada apa-apa, ya udah dong. Ya kan, gua masuk kamar udah ngantuk karena emang bawaan habis mandi udah emang capek. Ya udah, inisiatif buat tidur, Bang. Nah, gua mimpi. Tapi mimpi gue ini kayak nyata, Bang. Nah, pas di situ, Bang. Jadi gue emang udah posisi tidur karena gue udah capek bawaan mandi juga, ya. Nah gue tuh ngerasain semua kelihatan kayak gue melek. Jadi gue ngelihat ke arah dekat pintu, dekat jemuran, sebelah pojokan kanan. Gue dalam mimpi gue ngelihat ada sosok putih, kurang lebih agak tinggi dia, Bang. Dia tinggi. Baju putih, tapi gue mikirnya di situ kan gue masih mikir karena emang deket jemuran, Bang. Jadi gue pikir mungkin kain orang atau jemuran orang lain, ya karena gue orangnya nggak bisa langsung cepat percaya gitu, Bang. Jadi gue lihat itu sosok itu benar-benar mukanya berantakan, Bang. Itu berdiri di deket pojokan deket jemuran, nggak jauh daripada pintu kamar kakak gue. Akhirnya gue di situ badan gue emang benar-benar kaku, Bang, karena posisi tidur. Gue berusaha untuk gerakin badan gue. Gue bangun, gue paksain. Akhirnya gue kebangun dari mimpi gue. Ternyata emang mimpi, Bang. Tapi setelah itu gue lihat, karena emang gue udah mungkin bawaan ya ketakutan, Bang. Ya kan, gue lihat gue udah keringetan, udah benar-benar basah deh, itu udah lepek banget, Bang. Gak lama dari situ gue makin pengen ngebuktiin apa yang gue lihat tadi. Gue beraniin diri, gue bangun. Jadi gue sambil, yang namanya gue jujur takut, Bang, ya. Sambil gue cari di YouTube lagu, biar gue berani tuh ngelihat ke arah pojokan itu. Gue setel lagu rohani waktu itu, lagu NDC, salah satu band religi di Kristen gitu. Gue setel lagu tuh lumayan buat ningkatin keberanian gue. Ya udah, akhirnya gue bangun, gue coba lihat, gue buka pintu. Pas gue buka, itu jelas, Bang. Itu bukan jemuran yang gue pikir orang gantung baju. Itu sosok yang tadi putih, mukanya amburadul, acak-acakan, yang gue nggak bisa. Ini gue lihat itu pocong. Itu asli pocong. Dia berdiri di situ. Akhirnya gue dengan ketakutan gue yang benar-benar udah berantakan, gue tutup pintu. Setelah itu akhirnya gue berusaha buat paksain gue tidur, Bang. Tapi emang dengan keadaan gue yang udah panik, takut, ya wajar manusia. Ya mau dibilang pakai logika juga ya tetap aja, Bang, takut ada. Nggak bohong. Tuh gue berusaha, gue sampai gedein tuh volume musik, gue ambil headset. Pokoknya lagu rohani tuh gue bener-bener, lagu religi gue gedein bener-bener. Ya dengan harapan rasa ketakutan gue berkurang. Gue berusaha buat bawa tidur dah. Gue bawa enjoy. Gue yakin gue bisa gitu. Akhirnya gue sempetin waktu juga gue untuk berdoa. Jangan mungkin dengan caranya gue berdoa gue mungkin bisa tidur, Bang.
Ya udah, gue doa dulu, gue berusaha, tapi emang udah tergambar di otak gue, udah terbayang-bayang itu sosok. Jadi waktu gue berdoa udah campur aduk, tapi gue berusaha buat fokusin lagi. Gimana caranya gue benar-benar bisa fokus gue berdoa. Jadi itu berlawanan bang. Singkat cerita setelah itu gue inisiatif buat terus berusaha tidur. Ternyata sampai pagi gue nggak bisa tidur. Akhirnya gue dengan modal nekat gue tungguin sampai subuh aja bang. Akhirnya gue tunggu subuh sekitaran jam 4:30, jam 5 kurang. Gue ke warkop, cabut, gue kabur. Cerita gue di warkop. Gue di warkop dengan gue masih punya pikiran, sampai gue ngobrol, gue cerita ke orang-orang sekitar yang emang tahu strategis kosan tersebut. Tapi mereka di situ belum berani mau ngomong, atau gue juga nggak tahu mereka tahu atau enggak cerita tentang kosan tersebut. Akhirnya lama-kelamaan gue nunggu. Gue juga harus berangkat ke gereja pas itu hari Minggu bang. Akhirnya gue balik ke kosan dari gue warkop itu. Kurang lebih jam 9 gue mandi. Gue berangkat ke Cengkareng, nyampe jam 10 pagi bang. Karena emang waktunya gue buat gereja. Di situ gue masih campur aduk pikiran gue semua. Jadi gue pun ibadah nggak fokus. Tapi di situ gue berusaha buat tenangin diri. Setelah sepulangnya gue dari situ, dari gereja, gue balik lagi. Ya gue pikir ya udah selesai, udah nggak ada apa-apa. Akhirnya gue berusaha siang itu jam 1-an, gue coba buat tidur. Tapi sebelum gue tidur, gue telepon dulu kakak gue, mastiin dia pulang atau enggak. Karena gue juga belum cerita ke kakak gue waktu itu kejadian yang gue alamin. Singkat cerita gue telepon, dia tahu mungkin posisi gue yang ketakutan, udah panik, dan gue sendiri lagi di situ, ya kan? Karena memang orang-orang di situ juga lagi pada pas pergi semua. Jam 1 siang, telepon sebelum gue tidur, gue bilang, kak, lu kok nggak balik-balik? Bosnya minta dia lanjutin pelatihannya sampai hari Minggu. Dan di hari Minggu dia belum pulang juga. Akhirnya ya udah, gue berusaha buat tidur. Karena keadaan gue yang udah capek dengan semua, ya pikiran gue udah kacau, berantakan. Gue berusaha buat cari makan. Pukul 5 sore bang, sebelum maghrib. Akhirnya gue juga telepon cewek gue juga pas saat itu. Karena ya gue minta izin sama kakak gue buat nemenin gue sebentar. Dan bapak kos juga udah tahu, udah kenal banget sama gue. Jadi ya udah, akhirnya gue telepon cewek gue, di mana, minta temenin dong sebentar buat cari makan. Gue dalam perjalanan, gue diem, gue banyak diem. Karena dia nggak tahu gue lagi nyimpen ketakutan itu. Jadi gue diem di sepanjang jalan, gue ngelamun. Pikiran gue yang udah kacau balau. Ya karena itu benar-benar sosok itu masih kerekam di otak gue bang. Singkat cerita, akhirnya gue makan. Setelah gue selesai makan, kurang lebih jam 7 malam, akhirnya gue balik bang. Gue balik ke kosan gue. Dan itu gue pengen ngilangin hawa gue yang masih takut. Gue ajak dong cewek gue bang. Biasanya emang setahu gue bapak kos itu ngidupin lampu pas maghrib. Karena kan udah gelap bang. Jadi udah gak ada cahaya apa-apa. Tumben-tumbennya sampai jam 7 lampu kosan gue belum hidup sama sekali di lantai 3 tempat kakak gue. Jadi gue mikir di situ, ini kenapa? Apa listrik? Ya gue orangnya realistis. Apa token? Apa kenapa bermasalah? Tapi emang gue lihat kamar kosan tempat kakak gue doang yang mati. Gue naik ke atas. Pas gue lagi naik 2 langkah. Pas gue naik, itu ada yang mainin saklar. Itu bunyi di kuping gue. Itu beneran bang, gua nggak ada cerita. Itu 2-3 kali tak tek tak
itu kayak dimainin. Ya gue pikir, oh baru mau dihidupin mungkin ya. Nah tapi cewek gue diem di situ. Gue tarik tangannya tuh, gue merinding. Gue tarik, ayo naik. Gue kalau nggak naik ke atas, gue malu dong. Secara gue cowok bang, iya kan? Kalau gue nggak naik, waduh, cewek gue ngomong apa nih? Cowok penakut. Gue beraniin diri, gue naik ke lantai 3 ke kamar kakak gue, dan itu gue dengan spontan gue teriakin, woi, lu siapa lu mainin lampu? Karena gue ngerasa kayak di situ dimainin. Tek hidup, dimatiin lagi, dicetek lagi mati, hidup lagi. Itu dia yang main saklar. Gue paranin, gue datengin, gue lihat bener-bener kosong, gak ada orang. Wah, kacau. Gue dalam hati, gue udah mau ngomong kotor. Gue udah di situ, gue maaf kata bang, dalam hati gue udah anjing-anjingan aja tuh. Brengsek, gue dimainin nih. Gue dikerjain. Akhirnya gue cetek. Karena gue udah posisi udah kesel, udah geram. Gue ketakutan dibikin begini nih. Gue beraniin, gue cetekin tuh lampu. Karena yang terlintas pikiran gue mungkin orang kosan di situ. Lagi mungkin mau pas ngidupin lampu karena udah gelap. Dan gak ada orang bang. Akhirnya gue teriakin cewek gue suruh naik. Naik ke atas. Akhirnya gue bawa, dia naik ke atas, ikut bareng gue ke lorong, masuk ke kamar kakak gue. Dia juga trauma, dia diem. Mungkin dia sadar kenapa gue diem sepanjang jalan, tapi ya dia belum berani nanya gitu ya bang. Saya cerita udah gue ngelangin suasana yang benar-benar udah bikin gue kacau. Apalagi dia udah lihat dengan mata kepala dia sendiri. Kalau dia lihat kak ada yang main saklar. Dan dia ada di situ, cewek gue ada di situ bang. Dia nyaksiin sendiri saklar dimainin. Ya udah gue cairin suasana, gue download, gue lupa tuh bang nama gamenya. Nah, akhirnya gue buka, gue ajak buat cewek gue juga supaya ngilangin suasana tadi. Gue lihat udah jam 10 malam. Dan gue juga belum ada status dengan cewek gue yang resmi gitu kan. Gue takut juga kayak kejadian-kejadian di kosan, digerebek dan lain-lain. Gue ngindarin itu walaupun gue kenal sama bapak kosnya. Tapi gue ngindarin itu karena itu emang tempat kakak gue. Akhirnya gue balikin dia. Gue ngidupin motor. Akhirnya gue tuntun. Sebelum gue keluar di lorong itu, gue gak tahu kenapa gue selalu lewat merinding bang. Di lorong pas gue mau turun ke tangga, deket kejadian saklar tuh dimain. Akhirnya ya udah, karena gue berdua, ya gue pede bang. Gue turun sama cewek gue. Gue bawa, akhirnya gue ke parkiran motor, ngambil motor. Akhirnya gue antar dia balik. Rumahnya gak jauh, kurang lebih 20 menitan dari tempat kos kakak gue. Singkat cerita, udah gue balikin. Akhirnya gue mau balik. Tapi gue sepanjang perjalanan, gue masih takut bang. Akhirnya gue di situ sepanjang habis gue nganter cewek gue sepanjang jalan, gue tuh mikir bang, kalau gue ngebalik, gue takut kejadian yang baru gue alamin kena lagi, nimpa gue lagi bang. Tapi kalau gue nggak balik, gue nggak tahu mau tidur di mana. Lama berpikir, akhirnya gue coba telepon, gue bujuk kakak gue mohon dengan rasa yang gue bener-bener udah takut, gue mohon kakak gue balik detik ini. Tapi yang gue dapet nihil bang, kakak gue nggak bisa pulang hari itu juga karena emang dia udah diminta untuk lembur buat nyelesain tugasnya. Ya udah, gue balik ke kosan, gue balik naik tangga itu sambil gue doa dalam hati, ngindarin kejadian tadi. Ternyata gue balik itu lampu masih nyala dan gak ada kejadian kayak yang pertama gue datang. Dan gue lewatin lorong itu lagi bang. Gue pokoknya secepat gue bagaimana bisa masuk kamar. Karena gue udah pokoknya masuk. Pas gue masuk, di belakang gue kayak ada yang mau ngikut. Mau masuk ke dalam. Tuh. Gue kagak tahu nih bang, sosok apa yang di belakang gue. Tapi namanya kita feeling, gue ngerasain ada di belakang. Itu jelas orang jalan gimana sih bang? Kedengeran banget. Gue masuk ke kamar kakak gue
gue kunciin, semuanya gorden udah gue tutup. Tapi gue ngerasa itu kok badan gue keringetan yang gak wajar. Gue ngerasain panas bang. Tapi di situ gue udah mending gue kali ini gue beraniin diri, gue mending ke warkop. Sebelum itu gue berusaha buat tenangin diri dulu. Siapa tahu ada 1-2 orang balik bisa ambil celah buat gue keluar. Jadi pikiran gue gak terlalu kacau bang. Ternyata bang, pas gue buka pintu kamar kakak gue denger dari jauh itu suara langkah kaki. Jadi itu kedengeran banget jelas. Tak. Itu berkali-kali. Tak. Jalan di lorong yang gue temuin lampu gue dimainin. Gue karena udah saking keselnya gue bang. Gue keluar. Gue buka pintu. Gue lihat. Gue ikutin. Ada sosok perempuan rambutnya panjang bang. Yang gue lihat dengan jelas itu memang sosok cewek. Ternyata dia kagak napak. Di lorong itu dia ngambang, melayang. Gue ikutin pelan-pelan dari belakang. Gue udah panik. Tiba-tiba dia keluar. Dia lompat. Tembus ke tembok. Gue dengan panik, gue ambil sendal, gue lari, gue cabut ke warkop lagi. Gue udah di situ, pokoknya campur aduk. Pas di bawah ketemu sama bapak kos, gue ditanya mau kemana tengah malam. Gue belum beraniin diri buat ngomong ke bapak kos. Gue takutnya dipikir gue ngada-ngada atau orang yang berhayal. Jadi ya udah, gue diemin. Enggak pak, gue mau pergi ke warkop. Cuman jawaban gue ke bapak kos saking gue paniknya dengan tatapan gue yang kosong. Gue udah ketakutan. Gue tinggalin. Gue pergi ke warkop. Gue di situ udah nggak tahu. Gue cuman mesen kopi. Kopi gue hampir nggak gue minum. Dan orang yang punya warkop sampai nanyain, bang kenapa bang? Saking gue di situ emang orang yang panik. Kayak habis dikejar. Ya udah, gue nggak bisa banyak ngobrol. Gue nunggu sampai subuh lagi bang. Dengan harapan gue pagi gue mandi gue berangkat kuliah. Singkat cerita gue nongkrong sampai pagi. Karena gue ada kelas jam 7 pagi. Akhirnya gue inisiatif balik. Gue balik, kakak gue ada di kos. Terus dia lihat muka gue yang mata gue udah hitam banget. Ya, orang gak tidur. Berapa hari, badan gue dipegang dingin. Akhirnya kakak gue bilang, lu sakit deh. Kagak kak, lu sakit. Akhirnya kakak gue beraniin diri, dia minta libur. Buat nemenin gue, ternyata gue di situ benar-benar sakit. Gue kena demam. Gue keringat dingin. Gue pokoknya udah kayak orang yang kena tipes, yang kagak tidur. Singkat cerita, ya udah, gue nggak bisa ngomong apa-apa. Gue cuman diam. Gue belum beraniin diri juga buat nanya-nanya sama kakak gue, dan gue belum beraniin diri buat cerita. Karena posisi gue di situ, gue cuman satu butuh istirahat. Dan gue butuh ketenangan. Dia pergi bawa gue ke puskesmas. Ada di daerah Tamburan, Jakarta Pusat. Karena gue waktu itu masih pakai KIS. Akhirnya gue dirujuk buat gue cek. Ternyata dipegang, dicek semuanya gue sehat. Gue gak ngalamin sakit. Gue di situ ya emang tatapan gue kosong. Pokoknya udah pikiran gue udah nggak tahu kemana. Dan kakak gue tahu dia di situ masih nyimpen rahasia. Akhirnya gue beraniin diri setelah gue dibawa pulang daripada puskesmas. Kurang lebih jam 10 pagi. Akhirnya gue ajak ngobrol sama kakak gue. Lu ngalamin sesuatu nggak di kos ini?
Gue ajak dia buat ngobrol. Ternyata tahu nggak bang jawabannya? Dia ngalamin apa yang gue alamin. Dia baru mau cerita, dia juga ngelihat sosok pocong yang gue lihat. Dan dia juga pernah ngalamin kakak gue. Tengah malam ada suara langkah kaki dan dia selalu diikutin. Kemana aja dia mau pergi. Tapi kakak gue gak berani ngomong. Akhirnya gue tanya semua. Gue di situ udah bener-bener, gue udah pikiran yang kacau. Akhirnya gue beraniin diri buat nyampein semuanya ke bapak kos. Tapi ini kalau kakak gue nonton nih, bener, lu orang paling bodoh gue bilang. Dia ada, dan gue harap dia juga tahu pesan yang gue sampein karena dia ada di tempat itu. Ketika itu gue tanyain bener-bener gue tololin bang. Udah bener-bener bahasa udah gimana dah. Pokoknya gue tai-taiin maaf kata dah. Gue bilang lu bener-bener parah lu kak. Jawaban kakak gue ternyata dia udah bayar kurang lebih 4 bulan di situ. Jadi dia mau keluar dia udah nggak bisa. Karena ini udah masuk bulan ketiga dia ngekos. Ya udah mau nggak mau dia harus selesaiin sampai 4 bulan di situ bang. Akhirnya gue setelah berunding, akhirnya gue tanya sama bapak kos. Rasa penasaran gue yang tinggi. Dan gue masih gak terima dengan banyak situasi hal yang bikin gue jadi kayak orang gak berdaya begini bang. Akhirnya gue coba, Pak, gue beraniin diri. Saya mau tanya Pak. Bapak udah kenal saya lama. Gue ajak diskusi. Pak ini kosan dulu angker gak? Tiba-tiba bapak kosnya kaget. Mungkin karena gue ngangkat topik begitu bang. Maksud ente gimana? Karena emang dia asli Betawi bang. Dia Betawi Ara. Jujur pak, 2 hari ini gue ceritain semua bang. Yang gue alamin. Gue dari ngelihat sosok pocong. Gue ngelihat sosok perempuan. Yang tiba-tiba lewat. Gak napak kakinya. Nembus tembok tiba-tiba loncat ke arah rooftop. Akhirnya gue beraniin buat ceritain. Akhirnya bapak itu mau cerita. Ternyata di situ ada sosok perempuan yang pernah. Wow, gue di situ. Wah, gue udah nggak bisa ngomong. Ternyata singkat cerita. Kejadian itu udah lumayan lama. Dan perempuan itu meninggal. Gak ada yang tahu satu kosan. Dan itu baunya udah mulai busuk. Itu baru kecium bang. Akhirnya warga di situ inisiatif. Buat ngecek itu kamar dan ngeberaniin diri. Semuanya pada ngelihat emang dia murni ganti di kosan tersebut. Ya akhirnya singkat cerita setelah itu udah gue dan kakak gue mutusin hasil diskusi gue yang panjang dengan bapak kos juga. Gue minta pindah dari tempat itu. Karena semua yang gue alamin kayak di luar ekspektasi. Dan bapak kos ketika gue ceritain akhirnya dia baru tahu tempat dia berhantu. Dan bapak kos juga sering ngadain pengajian bang. Dengan harapan ngilangin semua yang dialamin anak kos. Termaksud arwah gentayangan. Ternyata enggak. Itu enggak menutup aura itu benar-benar terasa. Ternyata setelah gua tanya semua sama yang di kos. Mereka semua baru mau cerita kalau mereka juga ngalamin hal yang sama dengan gue bang. Ternyata mereka semua ngalamin situasi yang gue alamin. Ada yang diikutin, ada yang ngelihat sosok pocong itu yang gue temuin di jemuran. Dan itu udah sering nampak. Setiap orang jemur baju, orang udah lihat itu ada pocong. Mukanya berantakan itu udah. Kalau gue ngelihatnya emang udah busuk bang. Busuk.
Udah bener-bener nggak bisa digambarin lagi bang. Hitam dan benar-benar tinggi. Ya udah, dalam pikiran gue, ternyata orang-orang yang di kosan itu juga ternyata orang-orang yang ada yang beberapa baru masuk. Orang-orang lama udah pada keluar ngalamin hal itu. Itu yang gue rasain ketika gue nginep di kosan kakak gue yang berhantu dan isinya pocong. Inilah cerita yang gue alamin bang. Selama gue ngekos atau tinggal di kosan kakak gue yang kelihatan lantai 3. Dalam pikiran gue ya elit atau kelihatan mewah tapi berhantu. Itu kejadian ini gue alamin benar-benar nyata. Bang Jo, terima kasih banyak Bang Jo sudah mau menceritakan semua kejadian yang pernah Bang Jo alami bermalam di kosan kakaknya Bang Jo nih. Iya bang. Kalau untuk sosok pocong dan wanita yang Bang Jo lihat, apakah dua sosok ini adalah sosok yang sama nih? Jelas beda bang, beda. Karena yang gue dengar memang sosok perempuan ini adalah arwah yang memang meninggal di situ bang. Sedangkan pocong yang gue lihat bentuk mukanya yang hancur berantakan itu, gue rasa adalah arwah juga bang, yang emang gentayangan juga. Mungkin dari mana, memang karena udah auranya yang bener-bener, itu lorong itu emang udah bener-bener angker menurut gue. Mungkin dia juga udah memang tempatnya dia emang sering digantungan baju bang. Menurut yang orang-orang lihat bang. Bang Jo, yang Bang Jo tahu nih, kosan itu berdiri udah sejak kapan nih? Dan sampai saat ini apakah kosan ini masih aktif atau udah nggak ada? Yang gue tahu ini memang kosan udah berdiri lama bang. Ini termaksud bangunan lama gue lihat bang. Dan udah memang berdiri lama. Dan emang beberapa kali emang dibangun mungkin supaya tempatnya agak berbeda. Tapi emang gue hafal banget itu bang tempat. Dan emang ini termaksud bangunan lama bang berdirinya. Dan yang gue ketahui bang, kosan ini masih tetap ada bang. Karena emang strategis anak-anak kampus buat nyari tempat tinggal, apalagi yang dari daerah. Sampai sekarang gue lihat itu tetap jadi kosan yang lumayan diminatin bang, rame. Bang Jo, masa kontrakannya itu kan masih ada 1 bulan ya? Karena kan ngekosnya itu selama 4 bulan. Iya. Dan sudah berjalan selama 3 bulan. Iya bang. Setelah Bang Jo dan kakaknya Bang Jo memutuskan untuk pindah dari kosan itu, apakah uangnya dibalikan atau gimana nih? Karena emang kesepakatan bang ya. Jadi gue juga waktu itu emang udah posisi emang udah gimana sih bang? Udah takut. Jadi udah nggak mikir lagi. Mau minta uang balik apa, mau masalahin soal duit udah nggak ada pikiran. Pokoknya gue mau. Karena gue udah dengar dari bapak kos, besok gue udah harus pindah. Jadi gue ajak kakak gue untuk keluar dari kosan itu bang. Jadi gue udah nggak mikir mau duit bagaimana bang. Udah nggak mikir bang. Pokoknya gue yang penting gue sama kakak gue nggak ngalamin situasi seperti itu lagi bang. Oke Bang Jo, sekali lagi terima kasih banyak ya sudah mau menceritakan semua kejadiannya. Dan buat teman-teman telusur juga di rumah yang menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk saksikan terus Telusur karena masih banyak video menarik yang wajib kalian tonton. Dan akhir kata, gue Jonaria pamit dan Bang Jo pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Telusur, gue mau ngundang kalian semua buat duduk di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian mistis yang pernah kalian alamin. Dan kalau kalian siap buat jadi narasumber Telusur, kalian bisa langsung DM ke Instagram pribadi gue atau Instagramnya Telusur. Dan jangan lupa saksikan terus Telusur.